Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok praktikum algoritma pemrograman ingin mempresentasikan hasil dari proyek pembelanjaan pada e-commerce yang telah kami buat. Yang mana anggota dari kelompok kami terdiri dari Bagus Akmal, Muhammad Rizaldi Alifiansyah, dan Muhammad Hisham Firdaus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang library yang terdapat dalam input.h. Yang pertama di sini menggunakan using namespace std, lalu class input karena pada soal responsnya itu diperintahkan untuk menggunakan class. Lalu menggunakan public void cetak login cout login/n untuk login, cout username sin user untuk memasukkan username yang mana nanti dapat diisi oleh pada saat proses output itu. Sin user, cout password, sin password untuk memasukkan password. If user sama dengan u dan password sama dengan pas, lalu kurung buka cout Anda telah berhasil login. Ini jika mana kita menginputkan si username dan passwordnya itu benar sesuai. Lalu else kurung buka cout silakan cek kembali username atau password salah, go to login. Jadi ini tuh jika mana kita salah menginputkan username dan password, otomatis kita akan kembali kepada login. Jadi kita disuruh untuk menginputkan ulang, tapi harus sesuai. Lalu menu cout ini di sini terdapat kode seperti ini karena pada Replit itu tidak dapat menggunakan sistem CLS. Jadi hanya dapat menggunakan kode seperti ini. Lalu cout responsi kelompok algoritma pemrograman /n, lalu cout ldiablo apps/n ini nama dari project yang kami buat. Lalu cout saldo Anda, saldo, cout menu, cout pertama nomor 1 isi saldo, cout nomor 2 belanja, lalu cout masukkan pilihan Anda. Jadi di sini kita ingin pilih yang mana, isi saldo terlebih dahulu atau belanja. Lalu sin pil pilihan, if pil sama dengan 1 kurung buka cout saldo Anda sekarang sama dengan saldo n-line cout isi saldo Anda. Lalu sin saldo. Di sini kita tergantung kita gitu ingin mengisikan saldo berapa. Lalu cout saldo Anda sekarang sama dengan ini nanti hasilnya itu hasil dari isi saldo yang telah kita inputkan, misalkan 1 juta. Di sini saldo Anda sekarang munculnya 1 juta. Lalu saldo go to menu, kembali lagi kepada menu atas. Lalu else if pilihan sama dengan 2, do cout pilihan merek yang tersedia. Di sini pilihan merek yang tersedia itu terdiri dari 3 merek, yaitu cout pertama Erigo, cout kedua Rougneck, cout ketiga itu Housemate. Lanjut cout masukkan pilihan Anda. Sin pil 1. Jadi kita di sini ingin terserah kita gitu ingin memilih merek dari brand yang mana. Lalu if pil sama dengan 1, cout jenis clothing yang tersedia /n. Lalu cout t-shirt, cout 2 crew neck, cout pilihan 3-nya itu hoodie. Cout masukkan pilihan Anda sin pil 2. Jadi di sini kita ingin memilih atau membeli jenis clothing yang mana gitu, apakah t-shirt, crew neck ataupun hoodie. Lalu if pil 2 sama dengan 1, cout Anda memilih t-shirt dari merek Erigo dengan harga 75.000/n. Harga sama dengan harga plus 75.000 BRGI Erigo t-shirt HRGI 75.000. Jadi di sini harga dari t-shirt dari merek Erigo itu 75.000. Lalu else if pilihan 2 sama dengan 2, cout Anda memilih crew neck dari merek Erigo dengan harga 175.000/n. Harga plus 175.000 BRGI Erigo crew neck HRGI 175.000. Jadi di sini harga dari crew neck dari merek Erigo itu sebesar 175.000. Lalu else if pilihan 2 sama dengan 3, cout Anda memilih hoodie dari merek Erigo dengan harga 250.000. Harga sama dengan harga plus 250.000 BRGI Erigo hoodie HRGI 250.000. Jadi harga dari hoodie merek Erigo itu sebesar 255.000. Lalu else cout pilihan tidak tersedia. Ini jika mana kita menginputkannya salah gitu, misalkan 4.
Jadi otomatis tidak ada gitu pilihan keempat, jadi akan muncul peringatan pilihan tidak tersedia. Lalu else if field 2 sama dengan 2, see out jenis clothing yang tersedia /n, see out t-shirt, terus see out kedua crew neck, see out 3 hoodie. Masukkan pilihan Anda. Sin pilih 2 ini sama seperti yang di atas, hanya saja ini nanti mereknya itu beda. Lalu if field 2 sama dengan 1, see out Anda memilih t-shirt dari merek Rognek dengan harga 100.000 /n. Jadi harga dari t-shirt Rognek itu sebesar 100.000. BRGI Rognek t-shirt HRGI 100.000. As if field 2 sama dengan 2, see out Anda memilih crew neck dari merek Rognek dengan harga 200.000. Lalu harganya itu sama dengan harga plus 200.000, BRGI-nya Rognek crew neck, HRGI-nya 200.000. Jadi harga dari crew neck dari merek Rognek ini sebesar 200.000. Lalu else if field 2 sama dengan 3, see out Anda memilih hoodie dari merek Rognek dengan harga 250.000 /n, harga sama dengan harga plus 250.000, BRGI Rognek hoodie HRGI 250.000. Jadi hoodie dari merek Rognek ini 250.000. Else see out pilihan tidak tersedia. Jadi jika mana kita salah menginputkan pilihan kita. Lalu else if field 2 sama dengan 3 sama seperti yang di atas, jadi jenis clothing itu yang tersedianya t-shirt, crew neck, hoodie. Masukkan pilihan Anda, hanya saja ini itu beda di mereknya saja. Jadi if field 2 sama dengan 1, see out Anda memilih t-shirt dari merek Hobbs of Smith dengan harga 140.000. Jadi di sini harga dari t-shirt merek Hobbs of Smith itu 140.000. Kemudian else if field 2 sama dengan 2, see out Anda memilih crew neck dari Hobbs of Smith dengan harga 225.000. Jadi harga dari crew neck merek Hobbs of Smith ini 225.000. Lalu else if field 2 sama dengan 3, Anda see out Anda memilih hoodie dari merek Hobbs of Smith dengan harga 300.000 /n. Jadi di sini harga dari hoodie merek Hobbs of Smith yaitu sebesar 300.000. Lalu else see out pilihan tidak tersedia /n, see out apakah ingin membeli lagi. Jadi di sini jika mana kita ingin membeli lagi, kita cukup ketikkan Y. Jika mana tidak ingin, yaitu kita ketikkan N saja. Lalu sin P kembali ke sin pilihan, P-nya itu pilihan, I plus while P tanda seru sama dengan tanda petik N kurung petik. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hisham Firdaus. Saya serahkan. Ya, pada baris ke-168 terdapat code masukkan alamat pengiriman, chain alamat untuk mengisikan alamat pengiriman barang. Lalu, apakah Anda ingin menambahkan biaya proteksi barang? Code 1 ya 2 3. Masukkan pilihan Anda. Chain pilihan 3. Persyaratan kondisional ketika pilihan 3 sama dengan 1, maka menambahkan biaya asuransi sama dengan 10.000. Jika memilih 2 atau pil 3 sama dengan 2, maka asuransi sama dengan 0 karena tidak ditambahkan biaya proteksi asuransi. Lalu jasa kirim ekspedisi yang tersedia. 1. Si cepat ekspres dengan biaya 20.000. 2. JNT dengan biaya 15.000. Yang ketiga JNE dengan biaya 10.000. Masukkan pilihan Anda. Chain pilihan 4. Persyaratan kondisional lagi. Ketika pil 4 sama dengan 1, maka jenis ekspedisi sama dengan si cepat ekspres dengan biaya ekspedisi sama dengan 20.000. Else if pilihan 4 sama dengan 2, maka jenis ekspedisi sama dengan JNT dengan biaya ekspedisi sama dengan 15.000. Else if pilihan 4 sama dengan 3, maka jenis ekspedisinya sama dengan JNE dengan biaya ekspedisi 10.000. Lalu persyaratan kondisional untuk diskon ketika harga lebih dari sama dengan 200.000 dan harga kurang dari 300.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Else if ketika harga lebih dari 300.000, maka diskon sama dengan 25%, mendapatkan diskon 25%. Jika tidak termasuk dalam kedua syarat tersebut, maka tidak mendapat diskon atau diskon sama dengan 0%. Lalu untuk ketentuan ongkir barang
dengan diskon lebih dari sama dengan 300.000, maka ongkirnya gratis, mendapatkan gratis ongkir. Else, ketika tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak mendapatkan gratis ongkir. Lanjut ke proses. Jadi terdapat void cetak Anda sebagai proses, void get data, mengambil data, .open, api_data.txt. Bolehan harganya true, bol asuransi, sampai bolehan diskon sama dengan false. Kenapa? Karena while ambil data LF dalam baris ke-20, ketika harganya true, maka ambil data ke harga. Bolehan harga diganti menjadi false dan asuransi dijadikan true. Begitupun seterusnya sampai ke bolehan diskon. Lanjut ke void to file. Nah, di sini baris ke-60 terdapat rumus untuk diskon. Ketika harga lebih dari 200.000, lebih dari sama dengan 200.000 dan harga kurang dari 300.000, maka rumus diskon sama dengan 0,1 dari 10% kali harga. Total 1 sama dengan harga dikurangi diskon. Else if harga lebih dari 300.000, maka diskon sama dengan 0,25 dari 25% itu dikali harga. Total 1 sama dengan harga dikurangi diskon. Else, jika tidak memenuhi kedua syarat, maka total 1 sama dengan harga tidak dipotong oleh diskon. Lalu, untuk ongkir, if total 1 lebih dari sama dengan 300.000, maka total 2 sama dengan total 1 ditambah asuransi. Hanya ditambah asuransi, tidak ditambah dengan biaya ekspedisi karena gratis ongkir. Jika tidak memenuhi, maka total 2 sama dengan total 1 tambah ekspedisi tambah asuransi karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kembalian sama dengan saldo dikurangi total 2. Lanjut ke private. Di private terdapat input file stream ambil underscore data yang terdapat di atas tadi, output file stream tulis underscore data yang terdapat pada baris 82 hingga baris ke-91. Lalu ada integer harga, asuransi, ekspedisi, dan saldo. Pendeklarasian tiap-tiap bagian harga, asuransi, ekspedisi, dan saldo. Begitupun float total 1, total 2, diskon kembalian, dan string alamat, user, jenis ekspedisi, total diskon, ongkir, dan I. Untuk proses untuk output.h, saya lanjutkan ke Saudara Bagus Akmal. Ya, untuk outputnya, yang pertama akan mengambil data dulu dari proses yang telah dikirimkan. Pertama akan mengambil data dari api.txt, akan dimasukkan ke dalam data file index. Kemudian mengambil data dari barang.txt, masukkan file text, kemudian mengambil data dari I. Ini jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian akan menampilkan di void cetak menampilkan responsi kelompok algoritma pemrograman LDAPO app, terus akan menampilkan username. Ini data file karena data yang diambil masuk ke jadi namanya data file. Indeks ke-0, alamat data file indeks ke-1, jenis ekspedisi data file indeks kedua, barang yang dibeli. Terus ini nama barang yang akan dibeli akan ditampilkan sebagai file index data I dalam perulangan for. Kemudian akan ditampilkan harganya, data file indeks ketiga, diskonnya data file indeks keempat, proteksinya data file jenis kelima, total harga data file jenis keenam, dan sisa saldo data file 7. Kemudian akan dicetakkan lagi di struct.txt. Nah, seperti pada tampilan ini. Untuk lebih jelasnya, kita run saja. Ya, akan tampil seperti pada sel. Kemudian kita isikan saldo 1 juta. Kemudian belanja. Misal kita pilih merek Erigo, kita pilih t-shirt.
Ingin beli lagi, ya. Misal Eriko lagi, kita pilih hoodie-nya. Ingin beli lagi, ya. Kita pilih rock neck, kita pilih crown neck-nya. Tidak. Alamat, tentukan alamat pengirim, misal ya. Apakah akan memproteksi barang? Iya. Nah, akan menampilkan seperti ini. Eriko t-shirt, Eriko hoodie, Photosonic crown neck. Terus harganya 55.000, diskon 25%, proteksinya 10.000. Ini untuk struk datanya akan menampilkan seperti ini. Ya, saya kembalikan lagi ke Aldi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.